Kampung nan jauh di mata, gunung sansai baku liliang, dan takkan ajo kawan-kawan lamo, sangkai dan basulyang-sulyang. Selamat pagi, Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, dan tak lupa juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Graciela Kirana Atantri, kelas 6 dari sekolah SD Kristen Petra 12, Jalan Untung Suropati, nomor 27A, Sidoarjo. Hari ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari tanah Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Selamat menyaksikan! Pada zaman dahulu, di kampung nelayan pantai air manis, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak satu-satunya Mande Rubaya. Ia sangat disayangi dan sangat dimanjakan. Malin adalah anak yang rajin dan penurut pada ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Malin pun tumbuh besar. Ia ingin pergi merantau ke kota, karena pada saat itu ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Ia meminta izin kepada ibunya. "Janganlah kau pergi, Nak. Temani saja ibu di sini. Ayo kita berjualan bersama," ucap ibunya dengan sedih setelah mendengarkan permintaan izin Malin Kundang. "Izinkanlah Malin, Bu. Ini kesempatan loh. Belum tentu 1 tahun sekali akan ada kapal besar yang merapat di pantai, Bu. Izinkanlah, Bu," ucap Malin Kundang dengan sangat memohon. "Baiklah, Nak. Ibu akan izinkan kamu untuk merantau. Tetapi cepatlah kembali. Ibu akan selalu mendoakan dan menunggu kepulanganmu, Nak," ucap Mande Rubaya. Meski dengan berat hati, Mande pun tetap membiarkan Malin Kundang untuk pergi merantau. Sebelum Malin pergi, ia membuat nasi dibungkus dengan daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini, Nak, Ibu membuahkan nasi untuk bekal di perjalananmu. Hati-hati ya, Nak," ucap ibunya. Setelah Mande Rubaya memberikan nasi itu kepada Malin, Malin pun pergi merantau dan meninggalkan ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Malin pun tak kunjung pulang untuk menemui ibunya. Mande Rubaya sangat sedih karena Malin tidak pulang-pulang. "Malin, anakku, kau pergi kemana saja, Nak? Ibu sudah tua. Ibu juga kangen sekali dengan kamu," rintihnya setiap malam. Tetapi ia yakin bahwa Malin Kundang akan pulang menemuinya. Betul saja, tak lama kemudian suatu hari yang cerah, ada kapal besar nan indah yang merapat ke pantai air manis. Orang-orang pun merapat ke pantai. Mereka menyambutnya dengan meriah karena mereka mengira bahwa kapal itu adalah kapal seorang sultan atau pangeran. Mereka melihat ada 2 orang pemuda yang berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Mande pun ikut berdesakan. Jantungnya berdebar saat melihat lelaki pemuda itu.
Ia sangat yakin bahwa lelaki itu adalah Malin Kundang. Ia langsung memeluknya erat karena ia takut kehilangan anaknya kembali. Malin, anakku, mengapa kau begitu lama meninggalkan ibu, nak? Ibu sangat kangen, nak. Ucap Mande dengan isak tangis karena gembira. Malin terkejut karena tiba-tiba ia dipeluk dengan wanita tua yang berpakaian compang-camping. Sebelum ia sempat berpikir untuk berbicara, istrinya pun berkata, "Apakah wanita jelek ini adalah ibumu, Malin? Mengapa kau berbohong kepadaku? Bukannya kau pernah bilang bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Setelah Malin mendengarkan kata-kata pedas dari istrinya, Malin pun mendorong ibunya sampai terguling ke pasir dan berkata, "Hei wanita tua, aku ini bukan anakmu. Kamu pasti hanya berpura-pura untuk mendapatkan harta kekayaanku." Ucap Malin Kundang dengan kasar. Mande rupanya tidak percaya atas perilaku Malin. Ia sangat sedih dan hatinya sangat pilu. "Anakku Malin Kundang, kenapa kau begitu kepada ibumu, nak? Kau adalah anak yang baik dahulu, tetapi mengapa kau berubah, nak? Aku ini loh ibumu." Ucap Mande Rubaya. Malin tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Malin pun langsung berlayar kembali untuk pulang dan meninggalkan pantai itu. Mande tetap tidak percaya atas perilaku Malin Kundang terhadap dia. Ia dulu adalah anak yang disayangi dan amat dimanjakan oleh dia. Tapi sekarang ia tega untuk berbuat demikian. Ia pun menangis dan hatinya sedih, sakit. Ia pun langsung mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Tuhan, jika ia memang bukan anakku, aku akan memaafkannya. Tetapi jika ia benar-benar anakku Malin Kundang, tolong keadilanmu ya Tuhan." Ucap Mande Rupaya dengan hatinya yang sangat pilu. Tiba-tiba di tengah perjalanan Malin Kundang, datanglah badai dahsyat. Hujan turun dengan lebat. Dan tiba-tiba ada petir yang menyambar kapal Malin Kundang. Dan saat itu juga tubuh Malin Kundang terasa kaku dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Keesokan harinya saat badai telah reda, orang-orang pun berkumpul di pantai. Mereka melihat ada keping-keping kapal yang telah menjadi batu dan mereka juga melihat ada batu yang menyerupai tubuh manusia. Mereka pasti yakin itu adalah Malin Kundang. Konon setiap ada ombak laut yang menghantam batu yang menyerupai tubuh manusia, akan terdengar jeritan, "Ampun Bu, ampun." Konon itu adalah suara Malin Kundang yang menyesal atas perbuatannya. Sekian dari cerita Malin Kundang yang saya bawakan. Janganlah seperti Malin Kundang yang berdosa kepada ibunya. Sampai jumpa.